Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nilam Sari Indriani, Anggreni Galuh Kurniawati, dan Era Asani Fatihah akan membahas tentang proses bisnis dan pengembalian keputusan. Dalam proses bisnis dan pengembalian keputusan, yang pertama, definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk dan layanan demi meraih tujuan tertentu. Yang kedua, siklus bisnis. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem informasi terdiri dari 5 siklus yang masing-masing saling terkait dalam proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi. Macam-macam siklus bisnis. Yang pertama, siklus pendapatan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Yang ketiga, siklus produksi. Yang keempat, siklus sumber daya manusia atau pengajian. Yang kelima, siklus buku besar. Macam-macam siklus bisnis. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dan berulang-ulang dalam menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan, serta menagih kembali kepada para pelanggan dari penjualan-penjualan tersebut sebagai kas. Tujuan siklus pendapatan adalah untuk menyediakan barang tepat waktu dan tempatnya, serta dengan harga yang sesuai. Siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas dasar, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penagihan kas, di mana proses entry pesanan penjualan terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Yang kedua, menerima dan menyetujui kredit pelanggan. Yang ketiga, jawaban atas permintaan pelanggan. Yang keempat, mengambil dan mengepak pesanan. Yang kelima, mengirimkan pesanan. Siklus bisnis yang kedua adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yaitu rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus ini, pertukaran informasi utama adalah dengan para pemasok barang atau vendor. Tujuan utamanya adalah meminimasi biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Terdapat 3 aktivitas dasar bisnis dalam siklus pengeluaran, di mana sebagian dari aktivitas tersebut merupakan kebalikan dari aktivitas yang ada pada siklus pendapatan. Aktivitas siklus pengeluaran antara lain, yang pertama adalah memesan barang. Siklus pengeluaran memiliki aktivitas utama yaitu memesan persediaan barang, perlengkapan maupun pelayanan. Keputusan penting dalam aktivitas awal ini adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli, dan juga mengidentifikasi dari pemasok mana kita akan membeli. Aktivitas ini membutuhkan pendekatan yang digunakan untuk mengelola persediaan agar produksi berjalan lancar tanpa ada gangguan karena kekurangan produksi persediaan. Kedua, menerima dan menyimpan barang. Dalam hal ini memiliki tanggung jawab utama yaitu memutuskan apakah menerima kiriman dan memverifikasi jumlah serta kualitas barang yang dikirim. Keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh fungsi pembelian.
Lalu, memverifikasi jumlah barang yang dikirim merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan hanya membayar barang-barang yang memang benar-benar diterima. Hal yang penting dalam menerima dan menyimpan barang adalah jangan sampai menerima jumlah barang yang berbeda dengan jumlah yang dipesan. Menerima barang rusak dan menerima barang yang dengan kualitas rendah di bawah standar inspeksi yang ditetapkan. Yang ketiga, membayar barang. Membayar barang adalah menyetujui faktur penjualan dari pemasok untuk dibayar. Proses yang terjadi adalah bagian utang usaha menyetujui untuk penjualan itu dibayar. Kemudian, kasir yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Kewajiban hukum untuk menawar pemasok muncul pada saat barang diterima. Akan tetapi banyak perusahaan mencatat utang usaha halnya setelah penerimaan dan persetujuan faktur penjualan dari pemasoknya. Siklus bisnis yang ketiga ada siklus produksi. Siklus produksi yaitu rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi dan berkaitan dengan pembuatan produk. Pada siklus ini, informasi yang berkaitan dengan barang jadi yang telah dibuat dan tersedia untuk dijual akan diberikan ke siklus pendapatan. Dan informasi mengenai kebutuhan tahun lalu diberikan ke siklus pengeluaran. Informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan akan dikirim ke siklus SDM atau penggajian, yang selanjutnya akan mengirim data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Dan informasi mengenai harga pokok penjualan akan dikirim ke buku besar. Aktivitas pada siklus produksi ada 4. Yang pertama, aktivitas desain produk. Desain produk bertujuan untuk mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, fungsi, serta secara simultan meminimalkan biaya produksi. Dalam aktivitas ini, menghasilkan 2 dokumen utama. Yang pertama adalah bahan bakar baku atau Bill of Material, BOM. Kedua adalah daftar operasi. Lalu, aktivitas siklus produksi yang kedua adalah perencanaan dan penjualan. Perencanaan dan penjualan yang bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien dalam memenuhi pesanan dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan barang jadi. Ketiga, operasi produksi dari suatu barang. Dari berbagai macam perusahaan, aktivitas ini berbeda-beda, tergantung dari jenis produk yang dibuat dan otomatisasi yang dibuat dalam proses perusahaan produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya bertujuan untuk 1. Memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, memberikan data akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan harga produk itu sendiri. Ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan. Siklus bisnis yang keempat ada siklus penggajian. Siklus penggajian sendiri yaitu rangkuman aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara efektif dalam mengolah pegawai. Tugas-tugas pentingnya adalah merekrut dan mempekerjakan pegawai baru, melatih para pekerja, memberikan tugas pekerjaan dan memberikan kompensasi berupa gaji, mengevaluasi kinerja dan memberikan pegawai atau sukarela atau dipecat,
Terdapat 7 aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian. Yang pertama, pembaharuan file induk. Penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian yang meliputi mempekerjakan orang baru, memberhentikan perubahan tingkat gaji atau perubahan dalam pengurangan dekresi. Yang kedua adalah perbarui tarif dan pemotongan pajak. Aktivitas ini jarang terjadi hanya apabila bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak yang potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. 3. Validasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dari berbagai bentuk, tergantung dari status pembayaran pegawai dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai. Cara yang efisien dapat ditempuh dengan cara elektronis sebagai ganti dokumen kertas sehingga dapat mengurangi waktu dan potensi kesalahan yang berhubungan dengan pencatatan, verifikasi, dan memasukkan data waktu serta kehadiran pegawai. Yang keempat, mempersiapkan penggajian. Departemen tempat pegawai bekerja memberikan data mengenai jam yang dihabiskan dan seorang supervisor biasanya mengonfirmasi data tersebut. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Lalu yang kelima, ada pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung setiap pegawai. Contohnya, perusahaan harus membayar pajak jaminan sosial sebagai tambahan dari jumlah yang ditahan dari cek gaji pegawai, tetapi perusahaan juga sering kali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran prem asuransi kesehatan. Yang ketujuh, pengeluaran dana pajak, penghasilan, dan potongan lain-lain. Membayar kewajiban pajak penghasilan dari potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai ke pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait. Dalam usaha untuk mengurangi biaya, banyak organisasi melakukan outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM ke Biro Jasa Penggajian atau Organisasi Tenaga Kerja atau Professional Employer Organization (PEO). Biro Jasa Penggajian atau PEO memelihara file induk penggajian untuk setiap klien mereka dan melakukan aktivitas pemrosesan penggajian. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan yaitu mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber setiap subsistem siklus sistem informasi akuntansi yang memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Sistem buku besar dan pelaporan didesain untuk menghasilkan laporan periodik secara teratur dan real time. Aktivitas yang terjadi pada sistem buku besar dan pelaporan adalah: yang pertama, perbarui buku besar. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Dan yang keempat, membuat laporan manajerial. Yang terakhir, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap yang berurutan sebagai berikut. Yang pertama,
pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Keputusan yang harus diambil oleh manajemen kemungkinan merupakan respon terhadap peristiwa yang mengandung masalah, ancaman yang dirasakan, dan peluang yang diperkirakan akan terjadi. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi konsekuensinya. Masalah atau peluang telah selesai dirumuskan, manajemen kemudian mencari alternatif tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dan menghitung secara kuantitatif konsekuensi setiap alternatif tindakan tersebut. Dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecah masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah yang sama di masa lalu, yang biasanya pengambilan keputusan akan cenderung menempuh cara ini dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Tahap yang paling gawat dalam proses pengambilan keputusan adalah pemilihan satu di antara berbagai alternatif yang dapat dipilih. Meskipun tahap ini tanpa rasional, namun pemilihan akhir seringkali lebih didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politik dan psikologis daripada pertimbangan ekonomis rasional. Yang keempat, implementasi dan penindaklanjutan. Berhasil atau tidaknya pilihan akhir tergantung atas efisiensi implementasi alternatif yang telah dipilih. Implementasi hanya akan berhasil jika individu yang memiliki pengendalian terhadap sumber daya organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut sepenuhnya sanggup mewujudkan alternatif yang dipilih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.